Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Ibu bapa dan saudara-saudara yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, jemaat yang berada di gereja dan terutama di rumah kita masing-masing, ataupun mungkin sedang dalam perjalanan, selamat Jumat Agung. Dan mungkin yang pertama sekali juga di antara ibu bapa yang hadir di gereja ini selama pandemi COVID ini. Biarlah kita di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Salam sehat. Sekalipun para lansia juga berada di rumah kita masing-masing, kita boleh disapa dalam pertemuan, perjumpaan, persekutuan ibadah kita dengan mensyukuri teknologi pada masa sekarang ini. Dan juga kita bisa merasakan sapaan Tuhan melalui paduan suara yang disampaikan para lansia, Silang Ming, dan juga dengan paduan suara Lydia Sikopdo Asin Rohani Tuhani Dihita, dan Pia Dolorosa dari paduan suara Ina dan Maranatha. Sekalipun kita melihat dalam bentuk dengan fragmen dan kreatif, inovatif, dan bahkan dengan variatif kita lihat dengan karya paduan suara tidak lagi hanya mendengarkan suara tetapi bisa melihat wajah dan bagaimana mereka melakukan nyanyian-nyanyian pujian syukur kepada Tuhan. Maka dalam Jumat Agung ini kita disapa oleh firman Tuhan. Sebagaimana dalam Evangelium Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 48. Demikian firman Tuhan menyapa kita. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan nyawa, berkorban, membela demi sesuatu, nama baik atau untuk upah karena tugas dan pekerjaan untuk orang-orang yang kita cintai dan kita kasihi, adalah lumrah, wajar, dan biasa.
Tetapi apabila ada orang berkorban dan menyerahkan nyawa untuk orang-orang yang membenci, orang-orang yang menghujat, orang-orang yang membuli, orang-orang yang menolak ibu bapa, dan bahkan karena perbuatan orang lain itu kita menderita, itu adalah hal yang sangat luar biasa dan tidak masuk akal. Itulah perbedaan apa yang dilakukan oleh Yesus. Jika ibu bapa, saudara-saudara jemaat yang hadir di sini dan di rumah melakukan seperti berkorban menyerahkan itu adalah biasa. Itu adalah hukum alam. Dan tidak perlu kita pertanyakan mengapa kamu melakukan itu. Tetapi saudara-saudara, apabila kita melakukan di luar seperti apa yang dilakukan oleh Yesus, kita sudah melihat tadi apa yang diperagakan, ada yang di dalam fragmen yang kita ikuti, yang disampaikan oleh Ina tadi. Bukankah itu penderitaan karena orang lain? Itu bukan karena perbuatan Yesus. Karena itu saudara-saudara, baru pertama sekali terjadi sesuatu hal yang belum terjadi selalu menjadi berita yang tak kunjung habis untuk pembicaraan. Hal-hal yang luar biasa, apalagi hal-hal yang tidak masuk logika berpikir sehat manusia. Karena kita sudah biasa melihat dan mengalami hukum alam secara alamiah. Ada peristiwa yang dilakukan manusia tanpa kita sadari, di situ juga terselubung jalan keselamatan yang diperbuat oleh Allah. Yang sebenarnya apa yang dilakukan pada saat itu, mereka tidak tahu sebenarnya di situ terselubung kasih setia daripada Allah. Apa motivasi pengorbanan Yesus? Mengapa Yesus siap dan mau melakukan? Itulah kasih yang sejati. Itulah kasih yang murni dan suci. Kalau ada yang melakukan seseorang demi agama atau demi keyakinan, demi ideologi, atau melakukan bom, bunuh diri ke pihak karena beda agama, beda keyakinan, beda kepercayaan, apalagi motivasi kebencian, itu bukanlah kasih yang murni. Doakanlah, jangan menghujat. Jangan ada tokoh-tokoh agama dan orang-orang percaya menghujat atau membalik seperti apa yang dilakukan. Ingat, ampunilah mereka Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau ibu bapa yang hadir membalaskan buli, membalaskan hujatan dari orang lain, berarti beti kita beda tipis dengan orang lain itu. Semarah-marah sekejam orang kepada ibu bapa, bahkan meludah menijuri atau apapun kepada kita. So dia pedibain hacit niroham, hapus hati-hatem. Dan dia dupi nahu hilalai, sian nani hilalan itu hakku. Supaya jangan ibadah hanya rutinitas, ibadah bukan pencitraan, penampilan baju putih dan hitam masuk ibadah, bukan hanya menunjukkan saya Kristen, tetapi saya memiliki kasih yang murni, yang setia. Karena itu Bapa, demikian juga mengenai kematian Tuhan Yesus Kristus. Mulai dari proses usaha rakayasa kaum intelek, para politisi, tokoh masyarakat Yahudi, tokoh agama, orang Farisi, Sadusi, ahli Taurat secara terancana dan tersusun rapi. Delik-delik yang harus disampaikan sehingga menjadi tontonan perilaku manusia yang kotor. Sehingga menjadi tontonan yang spektakuler yang terjadi pada hari Jumat Agung, pada Jumat Paskah, dan disebut itu Jumat karena pada saat itu terjadi peristiwa yang sangat besar di dalam perayaan orang Yahudi. Bukankah itu menjadi tontonan yang spektakuler yang di luar jangkauan pada saat itu? Tetapi ibu bapak, saudara-saudara, apa yang terjadi?
bukti kematian Yesus yang belum pernah terjadi di dalam sejarah kehidupan manusia. Yang pertama, ada kegelapan. Suatu hal yang tidak mungkin di jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 yang mana matahari tidak bersinar, peristiwa yang luar biasa di mana saat-saat panas terik, hosni matahari memingas, sedang pas top-topnya matahari memancarkan sinar alailas mitop matahari. Karena itu kadang-kadang orang memang jangan heran kalau ada seseorang suami istri top, anak-anak top, bisa-bisa sekejap saja mitop. Karena itu doakan orang-orang yang sukses. Doakan orang-orang yang bisa berbuat banyak, berbuat baik. Siapa tahu kita tidak bisa berbuat baik seperti orang-orang itu. Ale unang adong masa hala du burju alaihi tado marhua mangkom. Hala do na burju roha alaihi tado nagabe seot ninna. Saudara-saudara, seketika matahari itu berhenti. Tidak jelas mungkin bahkan pada saat pasca mana biasa ada pada saat itu dikatakan para ahli pada bulan itu adalah bersinar penuh, mustahil kalau terjadi gerhana. Tetapi mengapa terjadi kegelapan? Mengapa kita lihat itu yang benar kalau kita lihat itu saudara-saudara? Sebelum Tuhan Yesus menjadikan langit dan bumi, memang keadaan bumi itu adalah campur baur, ada kegelapan. Dan Tuhan menciptakan terang dan ada siang dan malam. Kita jauh hubungkan dengan perbuatan manusia yang terus-terus manusia berbuat dosa dan kejahatan. Sehingga hidup di dalam kegelapan. Tetapi saudara-saudara, Yesus datang ke dunia, maka Yesus pribadi itu adalah menjadi terang dan akulah terang. Sehingga Yesus berkata di situ supaya umat percaya, kamulah terang dunia. Tetapi mungkin kita tidak menjadi terang bagi orang lain. Khotbah Yesus yang dikatakan, kamu adalah terang dan kamulah garam. Seberapa bisa kita terangi dengan seberapa yang bisa kita garami, pasti itulah makna dari kehidupan. Bukan harus kita menerangi semua, tetapi dunia di sekitar orang yang melihat apa yang kita lakukan itu. Karena itu Paulus sering mengatakan itu. Jika kamu anak-anak terang, dulu kamu sebelum mengenal Kristus adalah anak-anak kegelapan. Tetapi setelah mengenal Kristus maka kita anak-anak terang dan berbuahkan kebenaran dan keadilan. Dan kebaikan. Oleh karena itu manusia yang menolak terang itu, maka itulah yang menyalibkan Yesus. Dan itulah membuat dunia gelap. Perilaku-perilaku manusia yang tidak hidup di dalam terang. Seberapa yang bisa kita beri menjadi suatu terang bagi orang lain. Perenungan kegelapan itu sebenarnya adalah gambaran kehidupan manusia yang di dalam kegelapan. Yang kedua, sebagai bukti bahwa itu tidak pernah terjadi kematian seseorang, yaitu kematian Yesus. Tabir bait suci yang kita lihat itu tabir bait suci terbelah, yang dimaksud di sini adalah pemisah antara ruangan suci dan paling suci dan orang yang tidak suci, di mana sejak zaman Taurat hanya imam besar saja yang bisa menghadap ke hadirat Tuhan. Itu pun hanya setahun sekali. Tetapi pada saat Yesus maka tirai itu terbelah menjadi dua. Mulai saat itu mulai semua beroleh kesempatan untuk menghadap ke hadirat Tuhan. Maka tidak ada lagi penghalang antara kita dengan Allah, menghadap Allah melalui Yesus Kristus. Sehingga Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran. Dan adong bina mengabati hita hape marparsauran do debata. Tuhan adalah sejauh doa. Tuhan adalah sejauh ungkapan batin kita, ali Tuhan. Maka kita lihat juga itu, kenapa Yesus menyerahkan, kuserahkan, ya Bapa, kuserahkan hidupku. Karena itu saudara-saudara, jika tirai itu terbelah,
maka hubungan kita dengan Allah terbuka. Sudah terbuka hubungan dengan Allah melalui kematiannya sehingga kita datang menghadapnya dengan hati yang tulus ikhlas. Artinya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dengan iman yang teguh jangan ragu-ragu percaya bahwa dosa kita sudah diampuni, disucikan dengan firman Tuhan. Berarti sangat penting sekali kita mendengar firman Tuhan dengan benar. Firman Tuhan di dalam kehadirannya melalui perjamuan kudus. Hanya satu dalam saat perjamuan kudus dikatakan, dosamu telah diampuni. Yakinlah. Olat sisa halido didok ditiki perjamuan kudus kita. Lau mancalo parpadanani, Roma hamu, calo hamuma, ida jaladai hamuma. Sesudah dikatakan, yakinlah dosamu telah diampuni. Maka Jumat Agung adalah sejarah yang keyakinan pendalaman iman yang tidak bisa kita lupakan dalam perjalanan kehidupan kita. Yang ketiga, ibu bapak, saudara-saudara, di tengah kengerian dan penderitaan terdengar suara penyerahan diri. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Sebab peristiwa ini bukanlah peristiwa yang memperlihatkan ketidakberdayaan Yesus, tetapi sebaliknya menyatakan kemuliaan dan keagungan Yesus Kristus. Demikian halnya kita di tengah pergumulan hidup kita yang kita alami. Di saat puncak penderitaan yang kita hadapi. Di saat ibu bapa tidak mampu mengalami pergumulan menghadapi suatu masalah keluarga, masalah bisnis, masalah pekerjaan, masalah depan anak-anak kita. Disitulah kita penyerahan diri secara total sebagaimana Yesus menyerahkan hidupnya secara total. Berpasrah diri kepada Allah yang mampu menolong dan menguatkan. Kalau Yesus mengatakan itu, bukankah Yesus adalah rancangan Allah untuk menyelamatkan supaya kita boleh memperoleh keselamatan. Sehingga itu kita sudah mendengar tadi di dalam epistel pendahuluan khotbah dalam Mazmur 22 ayat dan 2 seterusnya di situ. Mengapa engkau meninggalkan aku? Seperti pengalaman Daud yang pahit itu. Seperti pengalaman kehidupan Daud yang penuh dengan kehidupan antara hidup dan mati. Duka cita dan kengerian sehingga berseru dengan sungguh-sungguh untuk dibebaskan. Perasaan ditinggalkan secara rohani merupakan penderitaan yang paling pedih. Ini menjadi refleksi bagi kita dan ibu, bapak, saudara-saudara yang di rumah dan yang di gereja ini. Termasuk kita semua. Di saat kita menghadapi suatu pergumulan yang tidak masuk akal pikiran kita. Atau mungkin yang dilakukan oleh siapapun. Tapi mampu kita berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu berarti siap kalau memang itu diakhiri dengan kematian. Kalau itu rancangan dan rencana Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Saya pernah alami dan jemaat kita di saat suatu penerbangan. Belum pernah jemaat ini dengan apa gitu. Saya katakan kalau kita mati di sini Amang waktu pesawat Garuda. Yakinlah. Kalau kita sudah berdoa, saya berdoa. Kalau ini memang akhir hidup kita, itu rencana Tuhan. Sesudah landing kami di Soekarno-Hatta, dia peluk. Saya yakin akan perkataan pendeta, bukan perkataan saya, tapi perkataan Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak kita hidup, pasti hidup. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Pasahat madalam mutu Jahuba, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Aladang disonaka ina punguan ina dapola sukunoku di dia tarsurati, pasti dohononna ibibelih nanti. Asai unak pola suku kamu kasituata, ai dia situa nami tarsura enna, unak suku nau beda tipis dohita. Ala unak torberek kamu situa iya teh. Akan ija udah polai berek situa, asa songona hadu kita. Jangan baca banyak orang Alkitabnya tebal-tebal biru hitam begini. Alkitabnya begitu hebat bengkak-bengkak tetapi perilaku
Tidak sehebat yang ditandai dengan Alkitabnya itu. Kadangkala seperti yang dikatakan saudara-saudara tetangga kita yang khotbah. Kadangkala tobat tomat, tobat menugut, kumat botari. Ibu Bapak, kalau Yesus berkata seperti itu, kalau Yesus mengalami seperti itu, apalagi kita, aku menderita bagimu, lalu mengapa engkau berkata ditinggalkan? Kalau kita berkata milik Tuhan aku, Tuhan hadir dalam penderitaan kita, Tuhan hadir dalam penderitaan kita, memberikan jalan keluar. Ibu Bapak tahu pasti ada lagu yang kita lihat itu. Mungkin kita tahu lagu-lagu, ku percaya bila kau janji izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Itu dikatakan ada lagu itu. Bila nantilah tiba waktumu, bukan waktuku, waktumu, waktu Tuhan. Ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadangkala tak mungkin dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walaupun jemaat kita yang di rumah, ya miton madijabu teh, amin, perlu mau biak kalansia. Mekel juga mau kalansia di jabu, mulu manoton nata pedang pakaian gereja. Selama masa Covid Ibu Bapak di kantor pusat saya sekjen. Kalau ibadah dengan waktu streaming, saya pakaian lengkap dengan keluarga semua. Tapi Ibu Bapak kalau enggak beribadah di gereja, pakaian ibadahlah di rumah. Siapa tahu pas waktu kita datanglah Tuhan ini, terroh Tuhan ini terluasau, asal ngalengkap pakaiannya kan, unang pakaian nomor daster beribadah. Siapa tahu Tuhan datangkan pada saat itu, Tuhan datanglah katanya, pas tap. Bertobatlah sedikit tadi. Kalau beribadahlah, jangan ke beribadah, lau tu kamu pamate satokin, lau begitu. Nah 1 jam itu sudah khotbah katanya. Siapa pengkhotbahnya katanya? Dewa dibuat pengkhotbahnya. Bukan, khotbah itu apa? Saya bukan keberatan mengundang pengkhotbah. Jangan diwakan pengkhotbah, mereka pun berlalu. Sesudah berlalu pengkhotbah itu siapa? Firman Tuhan itulah. Karena itu Bapak, lewati cobaanku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang kelima Ibu Bapak, pengakuan kepala pasukan Romawi justru seruan yang menyadarkan apa yang dikatakan oleh Yesus itu di saat itu. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini orang benar. Kepala pasukan adalah orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan eksekusi penyaliban Yesus dari awal sampai akhir. Dia melihat pengalaman orang-orang yang dia salibkan selama ini. Tetapi yang satu ini lain. Tidak ada yang bersungut-sungut, tidak ada yang mengkomentari, tidak ada yang mempersalahkan orang lain, tidak ada yang menuduh. Tanpa kita sadari rupanya Ibu Bapak ada yang memperhatikan kita. Kadangkala seolah-olah dunia memperhatikan kita, makanya pakai ini, pakai seolah-olah kita diperhatikan oleh dunia. Tapi memang ada yang memperhatikan kita di saat jalan, di saat begini. Ini siapa ya, ibu itu ya, siapa bapak itu ya. Karena itu Bapak, ternyata Yesus ada yang memperhatikan kepala pasukan Romawi itu. Mungkin saja kepala pasukan ini telah banyak menyaksikan penyaliban, tetapi ia melihat apa yang berbeda dari Yesus. Sehingga mengakui sungguh orang ini orang benar. Dia tidak menemukan suatu pun kesalahan. Di saat Yesus dalam proses penyaliban, pengakuan itu keluar dari orang pasukan Romawi, bahkan dari mulut orang Yahudi tidak ada seperti itu. Dia kagum, sangat terkesan dengan bagaimana Yesus menghadapi penderitaan kematian itu. Pengakuan yang dikatakan memperhatikan Yesus mengalami penderitaan yang dituduhkan kepadanya. Ibu Bapak, bagaimana memang siapa seseorang itu sebenarnya adalah bagaimana sikapnya dan responnya terhadap sesuatu penderitaan atau terhadap sesuatu. Perhati-hati kamu majolma. Tadau dojol masung dia merespon do sikapnya terhadap sesuatu. Mulu adung misalnya sesuatu tok
ketahuannya itu sama dengan anak-anak kita, cucu-cucu. Kalau anak-anak bapaknya datang, terkatuan itu cucu itu. Kalau misalnya sudah datang upungnya bapaknya, enggak ada sahutan atau apa-apa begini gitu misalnya. Tapi kalau ada datang, terus datang itu. Halo Bapak udah datang, itu karismatik lah itu mungkin. Tapi kalau ada yang Bapak lama kali datang, bagaimana udah kutunggu-tunggu, itu Protestan lah itu kali. Tapi kalau ada gitu ditanya baik-baik, kamu Bapak bagaimana perjalanannya, bagaimana Bapak udah haus ya, siapa tahu itu Katolik kan misalnya contoh. Tapi mungkin ada sifat-sifat orang gitu, semua merefleksikan, agama memperefleksikan, jiwa memperefleksikan sesuatu, tidak ada. Apapun kalau sudah kan gitu, saudara-saudara kita yang ada tenang, ada yang kalem, ada yang membuat murid-murid Yesus pun begitu. Ada yang spontan, ada yang nasonggot-songgot si Petrus, ada yang seperti Yohanes tenang gitu, dia melakukan yang baik. Karena itu saudara-saudara, apa yang berubah? Karena itu saudara-saudara, pengampunan yang dikantukan oleh Yesus, maka itulah gambaran kehidupan kita saudara-saudara. Ada yang bertobat, ada yang kita lihat itu memuliakan Tuhan kepala pasukan. Muliakanlah Tuhan dalam segala hal. Mari kita muliakan Tuhan dalam segala hal. Yang terakhir kita lihat di sini, orang banyak pulang sambil memukul-mukul diri mereka sebagai tanda penyesalan. Sebenarnya tanda penyesalan yang sungguh-sungguh atau memang kesadaran yang hanya sekedar. Karena kita lihat itu saudara-saudara, mungkin mereka menonton sebagai penonton yang dianggap bahwa apa yang terjadi kepada Yesus. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Yesus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Demikian juga kehidupan kita, siapa dan bagaimana kita, orang-orang lain akan lebih melihat, mempertahankan sikap dan tindakan kita terhadap sesuatu yang kita hadapi. Sebab kata-kata dan ucapan kita mungkin tidak hanya sebatas kata, tetapi perbuatan dan apa yang kita lakukan itu melebihi daripada ucapan dan perkataan. Karena tindakan itu merupakan yang bisa dirasakan oleh orang lain. Marilah kita ibu bapak saudara-saudara berbuat dan bertindak seperti apa yang dilakukan, tapi bukan hanya sekedar memukul-mukul diri tanpa ada perbuatan. Saudara-saudara, akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan patut dipuji, pikirkanlah di masa-masa Jumat Agung ini, sebagaimana dalam Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Apa yang telah kita pelajari, apa yang sudah kita terima dalam perjalanan hidup kita, apa yang kita lihat seperti apa dikatakan oleh Paulus, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kita dalam setiap kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, jadilah penurut-penurut apa yang bisa kita lakukan di saat kita mengikuti Jumat Agung dan juga dalam perjamuan kudus. Dikatakan di situ, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untuk keampunan dosamu. Inilah yang memelihara dan menguatkan imanmu. Minumlah yang ditumpahkan untuk mencurahkan menebus dosamu. Itu juga dikatakan untuk memelihara dan menguatkan imanmu. Jika Tuhan memperdamaikan kita dengan dirinya, maka kita pun diperdamaikan oleh Tuhan dengan sesama kita, supaya kita hidup sebagai anak-anak terang, supaya kita hidup di dalam damai sejahtera yang daripada Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita pergunakan semasih ada waktu diberi Tuhan umur yang panjang, kehidupan yang lebih dari orang lain. Berarti Tuhan masih mengharapkan lebih banyak dari kita untuk melakukan segala kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Terimalah kasih pengampunan dari Allah. Kita telah dikasihi dengan pengampunannya di kayu salib. Marilah kita hidup di dalam kasih dan pengampunan kepada siapapun
kapanpun dan dimanapun. Yesus telah melakukannya dengan ketaatannya kepada Allah yang mengutusnya. Marilah kita hidup di dalam ketaatan, melakukan segala kebaikan kepada semua orang, melakukan yang tidak baik kepada orang itu adalah kasih, mengasihi orang yang mengasihi kita biasa, tetapi mengasihi yang tidak mengasihi kita itu luar biasa. Kembalilah dengan penyesalan berarti jangan kita mengulangi kesalahan yang kedua kalinya. Hiduplah di dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman Tuhan yang menguatkan kami, menghibur kami, mengajari kami supaya kami hidup sebagai anak-anak terang, supaya kami hidup di dalam kasih dan pengampunan, supaya kami hidup di dalam suatu perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jika Tuhan masih memberikan umur yang panjang, jika Tuhan memberikan berkat-berkat lebih dari orang lain, berarti Tuhan mempunyai rancangan dan rencana kepada kami masing-masing. Pakailah kami Tuhan menurut rancangan dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga untuk orang-orang sakit, di rumah sakit, di rumah mereka masing-masing karena mungkin pandemi COVID ini. Kuatkan iman mereka, beri mereka semangat dan sukacita. Jika ada di antara jemaat-Mu yang lansia, yang belum sanggup untuk beribadah di gereja karena situasi pandemi COVID ini, biarlah Tuhan kami senantiasa dengan penuh semangat dan sukacita. Suatu saat kami boleh beribadah bersama-sama. Suatu saat kami boleh bersukacita di dalam persekutuan kami, sebagaimana yang sudah kami nikmati bertahun-tahun selama ini. Karena itu iman kami teruji, iman kami Tuhan tetap diuji, supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk anak-anak kami yang masih proses belajar daring dari rumah untuk sekolah SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Kami berdoa Tuhan supaya mereka juga sabar, supaya mereka tekun walaupun jarak jauh, walaupun mereka tidak berjumpa dengan guru dan dosen, tidak berjumpa dengan kawan-kawan mereka. Ada dampak fisiologis untuk mereka Tuhan. Kuatkan sukacita bagi remaja kami, pada anak-anak kasih sekolah minggu, pemuda dan orang tua. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jika ada dampak pandemi COVID ini untuk jemaat-Mu yang putus hubungan kerja, atau mungkin dampak sosial, ekonomi mereka, dan bahkan keluarga mereka, berkati mereka Tuhan. Tunjukkanlah jalan bagi mereka Tuhan, supaya mereka tetap di dalam kesabaran. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah kami, supaya pemerintah kami tetap juga mencari jalan keluar. Apa yang sudah diusahakan dengan vaksinasi menjadi suatu jalan keluar untuk mengatasi pandemi COVID ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami Tuhan, Presiden, Wakil Presiden, dan semua kabinet yang terkait untuk penanggulangan pandemi COVID ini. Supaya semua masyarakat kami sejahtera, supaya masyarakat kami sehat untuk menghadapi pandemi COVID ini. Juga kami berdoa untuk semua tim medis kesehatan yang senantiasa menunjukkan kesetiaan, kesabaran, ketekunan mereka untuk melayani masyarakat. Apapun yang menjadi tuntutan-tuntutan daripada masyarakat, kami berdoa untuk mereka Tuhan. Berilah mereka kesabaran, berilah mereka sukacita untuk melayani. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk situasi pemerintahan kami sekarang ini. Atau mungkin ada maksud-maksud daripada orang-orang yang melakukan teror, yang melakukan suatu intoleransi. Kami berdoa Tuhan, Engkau beri kesadaran kepada mereka. Entah alasan ideologi, entah alasan agama dan kepercayaan. Kami yakin dan percaya itu bukan karena kasih agama mereka, tapi itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, beri mereka kesadaran. Beri mereka Tuhan untuk ketaatan kepada iman, percaya sebagaimana yang kami miliki. Mengasihi Tuhan karena Tuhan sungguh mengasihi semua orang tanpa kecuali.
Karena itu kami berdoa untuk mereka Tuhan. Kami tidak menghujat, kami tidak mengutuk mereka, tetapi mendoakan mereka supaya mereka bertobat, supaya mereka sadar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus, ya Tuhan ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Untuk itu kami berdoa Tuhan, untuk semua masyarakat kami, untuk bangsa kami, supaya kami tetap setia menjalankan apa yang diperintahkan Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Terpujilah Tuhan yang menyapa kami di dalam Jumat Agung ini, supaya kami tetap pulang di dalam damai dan sejahtera. Di saat kami juga menerima perjamuan kudus-Mu, Tuhan, supaya kami tetap di dalam ketenangan, di dalam sukacita. Dan kami yakin ini adalah kasih setia Tuhan menyertai kami melalui dengan ilmu teknologi yang ada sekarang ini, sehingga kami boleh menaburkan firman-Mu kemana-mana dan di mana-mana melalui streaming ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.